biar teman-teman dapat. Oke, baik, selamat malam teman-teman. Khususnya buat Kak Supi, thank you banget buat waktunya untuk berbagi kebahagiaan malam ini. Mungkin saya izin untuk share beberapa slide ya, seperti biasa. Takutnya ada yang baru pertama join. Oke, iya saya share slide dulu. Baik, nggak berasa kita udah happy meeting ke-23 ya, terakhir kalau misalnya masa habis itu Desember kita kasih kesempatan break dulu, holiday ya, buat kita dan keluarga kita. Januari ini adalah happy meeting perdana kita. Dan sesuai rencana kita tahun lalu, kita pengen selang-seling dengan pertemuan offline-nya ya, onsite-nya. Mudah-mudahan kita ada waktu bulan depan, rencana nanti akan kita sampaikan juga di grup, mungkin akan tracking ya, bentuknya tracking. Kalau kemarin kita jalan-jalan bareng mungkin pagi-pagi ya di Sudirman, besok kita mungkin trekking, jadi ada unsur olahraganya juga tapi sambil happy-happy. Oke, anggota saya belum update ya, tapi cukup banyak belakangan ya dari Freeport, mereka banyak yang gabung juga. Terus seperti biasa, visi kita ingetin lagi, tadi juga saya baru meeting sama Adira ya, nggak terasa udah masuk tahun keempat Project Happiness di Adira ya. Jadi kita juga pengen lah bagaimana perusahaan kita nggak cuma perusahaan yang cari profit semata ya, tapi juga kita mau cari yang namanya prosperity, supaya perusahaan kita nggak hanya sukses secara finansial, tapi juga balance ya. Karyawan, manajemennya juga merasa bahagia dan ujung-ujungnya karena bahagia kita jadi sehat. Misinya sendiri, kita pengen jadikan satu wadah supaya makin banyak orang yang bisa merasa bahagia dan juga memberikan kebahagiaan buat orang lain, khususnya di tempat kerja. Jadi kita fokusnya marketplace. Poin kedua, memberikan inspirasi lewat berbagai kegiatan. Nanti kalau teman-teman ada usulan juga silakan ya. Salah satunya tadi misalkan kita ada acara masak bersama atau apa gitu ya. Intinya kita pengen nyediain satu forum ya, di mana kita bisa mengembangkan kemauan dan kemampuan kita semua sebagai agen kebahagiaan. Dan terakhirnya tentu kita pengen tarik sebanyak mungkin agen-agen kebahagiaan di dunia usaha, apalagi dengan misi Indonesia menuju Indonesia maju ya 2045 nanti ya, kita pengen kita nggak cuma jadi negara maju tapi juga level of happiness kita tetap ikut naik ya. Itu PR besar kita, karena banyak negara Asia justru terbalik ya, begitu jadi negara maju malah level of happiness-nya mereka turun. Nah, ini profil dari Kasupi, pembicara kita. Sebenarnya Kasupi ini pernah juga ngisi ya. Kasupi kalau nggak salah malah di awal-awal ya. Iya. Awal-awal teman-teman ya. Saya coba buka-buka file sebelumnya, ternyata ini udah cukup lama loh. Jadi saya masih punya, takutnya mungkin ada update dari profil. Ada. Nanti aku tampilin sih, Kak. Boleh ya. Jadi ini saya singkat aja nanti dari Kasupi ya. Teman-teman seperti biasa ya, peminatan Kasupi nggak jauh-jauh dari happiness ya. Dan menariknya Kasupi punya background juga di financial background, jadi berusaha mengimbangi antara bisnis dan people. Ini dua pilar yang mungkin nggak habis-habisnya dibahas oleh Kasupi ya, dan kita ikut berkontribusi lah di people-nya. Tapi yang menarik adalah bagaimana nyambungin masalah people happiness ini dengan performance bisnis. Ini yang menarik, mungkin teman-teman bisa banyak belajar dari Kasupi. Nah, ini mungkin yang detailnya saya ambil juga dari mungkin 2 tahun lalu ya, udah cukup lama, aktual. Dan menariknya memang minatnya juga sangat terkait erat dengan gerakan happiness kita ya. Di situ ada bagaimana manusia tumbuh kembang ya, lalu ada positive psychology, di mana manusia tuh ujungnya sebenarnya untuk memperoleh yang namanya kebahagiaan, dan kebahagiaan itu nggak perlu dicari, udah ada ya. Karena belakangan ini kan psikologi mengalami penurunan makna ya, orang biasa identik dengan yang depresi atau apapun, ternyata bagus banget loh. Esensi bahkan gerakan kebahagiaan itu awalnya dari positive psychology. Nah, teman-teman silakan nanti kalau ada yang mau ngobrol lebih banyak di luar topik ini, monggo. Untuk nomor handphone bisa WhatsApp Japri langsung di IHC ada ya. Dan kabar gembiranya juga malam ini Kasupi kasih kesempatan, selain souvenir dari KDSI, nanti ada 2 ya Kak ya, buat teman-teman yang paling bahagia. Ada 1 slot untuk coaching ya, selama kurang lebih 1 jam. Nah, bisa merasakan, teman-teman mungkin pengen tahu coaching tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, silakan. Coaching.
Iya, silakan teman-teman. Ini pro bono nih hanya untuk member IHC ya. Ya. Thank you banyak, Yang Supri. beruntung ya Kak Dea, yang yang Ade, nominasiin Kak Ruben. dia souvenirnya belum dikirim katanya gitu ya. Oke. Oke, kita langsung aja biar lebih banyak waktu buat Kak Supri ya. Seperti topik yang sudah saya share beberapa kali di grup, kita langsung aja kasih hatinya ya, icon applause-nya virtualnya, silakan teman-teman boleh kasih stikernya, dan saya persilakan waktu selanjutnya untuk Kak Supri. Saya stop share dulu ya. Ntar Kak Supri saya jadiin co-host dulu. Oke. Oke, silakan Kak. Oke, makasih Kak Ruben untuk Sama-sama. waktunya. Saya senang sekali ngobrol sama happy people. Jadi ini adalah satu privilege karena saya temukan sebuah komunitas yang fokus dengan happiness. Itu yang salah satu juga yang saya tuh dulu pernah waktu pas masih kerja ya, terakhir di Aetna. Jadi kalau misalkan makan siang itu di Plaza Senayan, saya ke toko buku. Ada toko buku apa ya waktu itu. Jadi saya suka tertarik tuh, mata Kino, tuh kayak Kino. seneng. Iya, iya, iya. Jadi mata tuh suka kayak seneng kalau misalkan lihat ada ikigai gitu ya, ada Iya, iya. haigi atau apa ya. Pokoknya saya Betul. dituduh yang kayak ini seneng banget ya sama Finland, hal-hal yang dengan happiness gitu. Jadi ketika saya ketemu dengan ternyata ada ya Indonesia Happiness Club gitu. Jadi saya tuh dulu kucuk-kucuk, saya tuh orang yang kalau misalkan lagi minat, lagi curious itu bisa nyamperin sendiri Kak gitu. Jadi saya ada aku mau ikutan, aku mau join, aku langsung samperin dengan tanpa malu-malu, langsung reach out ke Kak Ruben waktu itu Meskipun ketemu. meskipun tipis ya antara kentir sama happy ya. Nah itulah Kak, kalau udah curious itu aku malu-malunya udah hilang Kak gitu loh. Langsung aku bisa meper gitu lah, bisa langsung samperin gitu lah, bisa tanya Kak mau ikutan. Nah, awalnya kurang lebih aku bergabung di apa namanya di IHC ini ya. Mungkin beberapa kan teman-teman ada yang mungkin karena pernah satu pekerjaan gitu ya. Jadi ada hubungan-hubungan. Aku tuh yang kayaknya outsider ternyata ya. Tapi yang kucuk-kucuk bisa samperin datengin Kak Ruben karena ya itu kalau aku udah penasaran aku tuh bisa bergerak dengan sendirinya gitu Kak. Oke, makasih waktunya kali ini. Saya mau, oh sorry. Eh, yang terbuka berbeda ya. Nah, ini saat ini saya mau sharing ya lebih ke di happy meeting ini mengenai create happiness habit gitu ya. Karena ternyata happiness itu harus menjadikan satu kebiasaan ya Kak. Jangan lupa happy-nya hanya sesaat aja tapi bukan menjadi satu kebiasaan. Em, Nah, jadi saya pengen punya objektif di dalam setiap meeting. Saya pengen punya ada kasih bekal untuk dibawa mimpi. Salah, paling nggak ada dikantongin gitu ya, ada hal apa yang jadi key ininya takeaway-nya. Yang pertama, supaya teman-teman itu bisa tahu ya definisi kebahagiaan saya itu apa. Kadang-kadang kita sering ya, orang tuh bisa bahagia karena ini, tapi kita kan nggak pernah tahu ya kebahagiaan masing-masing orang itu kan beda-beda. Mari kita nanti definisikan kebahagiaan versi diri kita sendiri. Ya, kemudian di sesi ini saya nggak mengajari, saya bukan guru, tapi saya pengen sharing key information apa aja sih untuk kita bisa create our happiness habit ya. Kemudian di akhir jadi happy sharing ini hanya sebagai satu sharing, satu knowledge hanya nempel di kepala kalau kita nggak buat decision untuk membuat happiness habit itu terjadi di diri kita. Apalagi ini kan awal pembuka tahun 2024. Semoga di tahun 2024 ini awal tahun Januari ya walaupun ini terakhir hari terakhir di bulan Januari ini bisa jadi satu komitmen buat teman-teman. Oke, kita tuh mau hidup kita tuh bermakna. Kita mau hidup kita bahagia. Apa yang kita mau buat gitu ya. Mari teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya juga ya. Perkenalan berikutnya. Nah, ini kesepakatan. Kesepakatan supaya teman-teman dapat manfaat yang paling maksimal dari happy meeting ini. Yang pertama, ini ya kayak anak-anak gitu ya. Be aktif ya kakak-kakak. Active participation. Jadi di dalam sesi saya, kalau misalkan ada yang tanya, itu silakan. Nggak usah tunggu sesinya sampai akhir. Kalau di tengah-tengah ada mau tanya, silakan acungkan tangan. Ya, silakan Kak. Kemudian be interaktif. Karena di tengah-tengah sesi saya banyak ada hal-hal yang sifatnya reflektif. Saya akan memberikan waktu kepada kakak-kakak untuk memikirkan apa ya yang kena buat saya gitu. Jadi silakan kalau ada mau sharing apa yang didapat itu silakan bisa sharing langsung, bisa merespon ya Kak.
Kemudian, nah kalau bisa on cam, semuanya video on gitu ya, supaya saya bisa melihat wajah-wajah happy people semuanya, ya. Dan yang terakhir, kita mau have fun dan enjoy the session, ya. Oke, tadi perkenalan sudah diperkenalkan sama Kak Ruben, namun mungkin saya mau update sedikit ya beberapa perubahan. Jadi inilah saya gitu ya, pertama kali ini lebih ke jenjang apa timeline-nya. Ini pertama kali saya bekerja di Sequis Life sebagai business development di Employees Benefit Division. Jadi di grup insurance, kemudian beberapa tempat ya yang semuanya kebanyakan di financial institution, keuangan, baik itu insurance maupun banking. Jadi kurang lebih 18 tahun lah ya, itu banyak di business development, banyak kan di sales, jadi fokusnya di pengembangan cuannya perusahaan gitu ya. Kalau bisnisnya nggak berkembang, perusahaannya nggak cuan, ya sudah lah ya. Ini salah satu ujung tombak saya sebagai ujung tombak di perusahaan untuk berkontribusi di pengembangan bisnis. Tapi ada satu hal yang menarik, ini yang saya bisa highlight, ini ada satu Waruna Shipping bisnis ya. Ini sebuah perusahaan keluarga yang saat itu sangat berkembang dan saya ditarik ke situ dari profesional korporasi. Saya ditarik ke sana, diajak ke manajemen untuk memperhatikan memantau performance perusahaan. Jadi shipping bisnis ini adalah perusahaan kapal tanker yang banyak membawa gitu ya bahan bakar minyak ya khususnya ya ke seluruh Nusantara. Jadi ini mainannya kapal-kapal tanker yang gede gitu yang berlayar dari satu pulau ke pulau. Nah, saya nggak ngerti bisnisnya apa, tapi karena saya backgroundnya mungkin banyak ke di performance, memperhatikan performance, itu yang menjadi key strength saya yang diminta untuk memantau itu. Ternyata ini adalah pembelajaran yang paling berkesan di situ. Ketika sebuah perusahaan pengen berkembang, ternyata bukan hanya perlu dipelototin aja tuh bisnisnya gitu ya, KPI bisnisnya, cuannya aja, tapi harus dilihat juga people-nya. Jadi yang sangat penting untuk perusahaan itu bisa berkualitas, menghasilkan cuan, yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari orang-orangnya. Jadi orang-orang itu harus di-develop, dicari nih ya, di-develop, di-nurture leader-leadernya untuk berkembang. Jadi ketika leader-leader orang-orangnya berkembang, otomatis perusahaannya juga berkembang. Itu yang saya pelajari. Dan itu saya salah satu membidani perkembangan people development di shipping bisnis ini. Ini awal saya juga kecintaan dan menyadari bahwa bisnis sama people itu nggak bisa dipisahkan, harus sama-sama. Kalau bisnis mau growing, people-nya juga harus growing tuh. Bisnis harus mau berkualitas, ya orang juga harus berkualitas. Jadi sama-sama harus growth, harus berkembang. Itu awalnya kecintaan saya muncul di situ di dalam hal pengembangan people. Jadi saya juga ada kesempatan di situ untuk human capital, performance management, jadi learning juga di situ. Jadi saya senang sekali itu part of my pembelajaran di dunia profesional saya. Nah, setelah itu saya dipanggil kembali ya ke Aetna di 2015 sebagai Business Development Director, kembali ya. Development Director gitu ya, Business Development gitu ya, balik lagi suruh cari cuan lagi. Tapi di situ saya sudah ada ya DNA mengenai people dan gimana untuk membangun culture di perusahaan untuk bisa cuan itu bisa maksimal ya, orangnya harus dimaksimalkan. Itu yang sudah ada, yang saya bawa di Waruna tadi gitu. Jadi pada saat saya bergabung kembali lagi di bisnis insurance ya di financial institution, saya membawakannya dengan hal yang berbeda gitu ya. Jadi purpose-nya juga beda gitu ya. Bukan hanya cuan di situ, tapi sudah ada DNA people-nya. Tuh, dan setelah itu saya memutuskan untuk mempensiunkan diri gitu ya. Untuk saya mengambil license sebagai license coach dari Engage and Grow Australia dan banyak fokus di leadership dan employee engagement dan sebagai culture coach di situ. Ini adalah sebuah platform mengenai individual coaching. Jadi saya membangun ini, saya membangun Transforming Founder karena coaching ini sebuah skill ya yang mendukung ternyata di dalam perjalanan karir saya sebagai consultant untuk people development. Dan terakhir, saya melengkapi juga certified untuk dari Loop. Mungkin dari teman-teman yang tahu kalau mau belajar coaching, ini salah satunya juga. Saya bisa merekomendasi kalau ada yang tertarik ya,
untuk bisa belajar mendalami. Saya sebagai Loop Certified Professional Coach dan member dari ICF, jadi International Coaching Federation. Saat ini saya sedang dalam perjalanan melengkapi sertifikat ACC saya. Satu step lagi, tinggal ujian, gitu ya. Tinggal ujian, doakan teman-teman supaya persiapannya lancar dan bisa lulus ya. Itu kurang lebih perjalanan profesional saya. Dan sekarang kesibukan saya banyak membantu perusahaan ataupun individu sebagai personal coach, executive coach, facilitator untuk one-on-one coaching maupun group coaching. Ya, dan biasanya group coaching tuh bisa berminggu-minggu ya. Udah jadi kayak latihan aja ya. Nah, itu yang bagian saya juga yang senang bagaimana membentuk habit itu dilakukan harus berulang-ulang. Itu bagian yang salah satu yang sekarang saya banyak geluti. Itu kakak-kakak. Jadi kenapa saya bilang saya adalah seorang bisnis dan people enthusiast, fokus di cuan, tapi juga people yang menjadi sumber cuannya juga harus di-develop gitu ya. Baik, ke ini personal background. Mungkin ada yang dari Bandung. Nah, saya lahir dari Bandung ya. Keunikan saya, saya sedikit OCD kakak-kakak ya. Jadi saya tuh OCD dengan kebersihan. Saya tuh nggak betah kalau meja saya tuh ada kayak banyak barang itu sangat mengganggu gitu buat saya. Terus general cleaning secara keseluruhan gitu ya. Handphone kalau banyak unread message itu kayaknya mengganggu buat saya matanya ya. Kadang-kadang saya tik aja gitu ya. Walaupun baca nggak dibaca saya clean gitu ya. Dan kemudian tadi sudah disebut ya, alasan bergabung dengan EHC ingin lebih paham hubungan happiness at work dengan culture perusahaan. Itu salah satu curiosity saya. Jadi saya bisa reach out ke Kak Ruben saat itu untuk pengen tergabung di dalam gerakan happiness ya. Aktivitas saat ini udah tadi. Nah, sekarang saya pengen tahu teman-teman yang mungkin sebagian ada yang pengen mengenalkan dengan format yang sama untuk saya bisa kenal lebih dekat lagi. Nama ya, tadi ada yang aneh nih namanya nih ya, The Ghost Maniac gitu ya. Lahir di mana, keunikan Anda, dan alasan bergabung di IHC, kapan, saat ini. Mungkin ada beberapa aja yang memang tertarik mau mengenalkan dirinya di spotlight ini, silakan. Lisan atau chat Kak? Lisan ya? Lisan ya. Ya, silakan, Lisan. silakan. Wah, Silakan Silakan. kakak-kakak semua. langsung diajarin coaching nih. Aduh, aku demam panggung. Langsung. Ayo, Kades. Aduh. Tadi apa aja pertama? Nama. Oke. Nama ya, oke. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Daisy Guzmaniak. Nah, Alias ini ya formatnya Daisy. ya Kak, biar nggak lupa. Oke, thank you. Alias Daisy Guzmaniak. Lahir di mana? Alhamdulillah lahirnya di tempat bidan. Di tepatnya di Rawamangun, Jakarta Timur. Nama tempatnya itu apa? Klinik apa? Kurniasih kalau nggak salah. Itu masih ada tuh di Spesifik belakang. sekali Kak. Iya, di belakang rumah makan Padang Sederhana di Sunan Giri. Sampai hafal. Keunikan. Apa ya? Bagi aku itu bukan suatu hal yang unik ya, emang udah template-nya seperti ini, sedikit konyol, sedikit cuek, emang nggak suka dandan, emang cuek. Oh, tapi kalau dibilang, nah benar, saya jadi deg-degan. Belajar ngomong iya nih. Tapi kalau dibilang OCD mungkin iya, tapi bukan pokoknya emang nggak suka lihat berantakan aja gitu. Terutama ya tau lah kalau punya anak-anak kan, ayo balikin lagi tuh ini tempatnya, ayo taruh lagi di tempatnya, ini diberesin, itu diberesin. Ya sama emak ya, kayaknya hampir sama semuanya. Terus alasan bergabung di IHC, kayaknya kalau waktu itu terpaksa karena ditarik sama Kak Ruben. Kalau Kak Desi sebelum IHC terbentuk udah bergabung. Itu dia, belum ada udah ditarik-tarik gitu. Jadi but so excited bisa join di IHC karena ya itu tadi sama sih kayaknya seperti Kak Supi, aku juga amazed kalau ternyata di kita juga tuh masalah happiness at work di kita tuh, maksudnya di Indonesia happiness at work itu satu hal yang sangat jarang diperhatikan, sangat jarang menjadi apa ya, menjadi new culture, mungkin bisa dibilang seperti itu.
jadinya waktu itu emang pengen tahu sih apa sih nih happiness, menjadi happiness agent tuh ngapain, terus kita bagaimana. Dan kebetulan banget kemarin pas tesis aku untuk S2 itu selesai dengan eh, temanya tentang happiness at work, which is alhamdulillah juga aku dapat kesempatan di kantor untuk deploy, untuk menerapkan si happiness at work ini dan kebetulan memang dari kantor culture-nya tadi, kalau bicara tentang hubungannya happiness at work dan culture, kebetulan memang di kantor culture-nya memang mereka sudah memperhatikan apa yang namanya well-being. Jadi well-being itu sudah diterapkan jauh lama sebelum kita mulai mengenal tentang well-being. Ya benar. Gelar baru aku si CKO. Itu bukan knockdown. Oke, terus tadi satu lagi apa Kak? Maaf Kak. Aktivitas saat ini. Aktivitas saat ini. Masih nungguin abang Ada yang GoFood belum yang tahu. kedua. Aktivitas saat ini masih aktif kerja di kantoran. Ya seksi sibuk, palu gada, terus seksi rempong, dan supir ALS antar lintas AL apa sih, AKP Berapa antar provinsi, Kak? antar provinsi. Iya betul Antar pulau. betul. Pulau. Gitu. Itu dari HR bayar ini ya, uang dinas luar kota terus ya. Betul. Karena melewati tiga provinsi kebetulan, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Terima kasih. Oke, ada Deg-degan kan? lagi satu orang lagi yang memperkenalkan yang malu-malu. Kak Dewi. Ya, silakan Kak Dewi. Formatnya sama ya, Kak? Halo, semangat Halo. pagi semuanya. Pagi Kak Dewi. Selamat pagi, Kak Dewi. Masih pagi ya, Kak? Iya, masih Kalau di pagi. aku soalnya apa ya, di sini tuh misinya emang harus pagi, jadi biar semangat terus. Is, keren. Walaupun udah lelah gitu, tapi ya tetaplah Pagi. harus semangat pagi. Ini juga aku masih di kantor loh. Woi, Woi. ngeri. Iya, setelah sekian purnama ya Kak, aku apa namanya, nggak nongol-nongol ya, cuman kadang-kadang di grup. Oke. Perkenalkan, nama aku Dewi Mai Cahyanti, biasa dipanggil Dewi. Aku lahir di Surabaya, dari ujung ke ujung ya. Sekarang kan kita di Keren. Jawa Barat. Aku lahir di Surabaya, terus langsung mental ke sini. Terus apa ya, keunikan aku sih sebenarnya nggak ada keunikan ya Kak, cuman mungkin, tadi yang udah Kak Suti sampaikan sama Kak Desi, pasti kalau emak-emak itu kan maunya yang rapi, bersih itu udah otomatis ya. Cuman memang aku ini kadang-kadang mungkin kalau misalnya dibilang sama temenku, "Ih, Mbak Dewi kok, galak banget sih, ih Mbak Dewi kok ini banget sih," gitu. Tapi memang aku tuh memang orangnya pengen yang ya perfect lah gitu kan. Apalagi kan di bidang pekerjaan kita itu di sini kan dituntutnya yang, harus karena kita sebagai apa ya, tulang punggung perusahaan sama kayak Kak Supi ya, Kak. Jadi harus jualan terus ya, mau nggak mau kita harus begitu, gitu. Kalau misalnya apalagi kalau targetnya besar terus kita belum mencapai itu, aduh rasanya tuh kayaknya nyut-nyutan gitu. Gitu. Terus alasan aku ikut IHC itu sih sebenarnya awalnya nggak sengaja ya, Kak. Dulu itu aku memang sering apa ya namanya, diikutkan training, tentang sales skills, kemudian business development itu di mana, kampus Prastia Mulia. Nah, tiba-tiba dari HRD-ku, "Wih, ini kalau mau join, ada grup ini," gitu. Loh, kok kok aku gitu loh, kok kenapa nggak HRD-nya gitu kan. Terus, ya sudahlah, oke aku join, terus makanya dia udah dari tahun 2000 berapa ya Kak, 2021 kalau nggak salah itu, aku mulai join terus, wah kok kayaknya kok asik banget ya ini grupnya bisa sharing, terus memang di sini kan harus happy ya, cuman kadang-kadang suka mikir juga, kita sih memang pengen happy, kita juga pengen menciptakan suasana di kantor itu happy, cuman
kadang-kadang gimana ya, susah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah happy, kadang-kadang terkadang teman itu jadinya kebablasan. Jadi kan nggak fokus lagi dengan pekerjaan, tapi itu memang harus gitu. Tapi kalau misalnya kita agak sedikit, strength lagi, kasihan juga di merekanya gitu. Sebenarnya ini, PR PR aku banget nih harus menciptakan suasana kerja yang memang nyaman, terus biar teman-teman juga, happy lah. Karena kalau di tim kami itu, kalau belum nyetel dangdut ya, Kak, itu mereka belum di-charge. Kayaknya energinya tuh belum ada gitu. Jadi kalau mereka udah nyetel dulu, oh oke ternyata, begitu ya, apa namanya, kinerja teman-teman itu kalau di Evo Marketing ya. Mungkin ya karena target juga yang, apa ya, yang menjadi kita sebenarnya sih bukan beban tapi tanggung jawab gitu. Tapi kalau pas saya coba cek lagi ke tim sebelah, itu mereka lagunya yang rock. Jadi, oh ternyata lagu itu ya yang membuat mereka itu menjadi semangat, kerja gitu kan. Oh ya sudah berarti memang tipenya seperti ini. Akhirnya aku, apa ya, ngikutin gitu loh, seperti itu. Terus format yang terakhir tadi apa ya, Kak? Aktivitas saat ini. Oke, aktivitas saat ini aku masih jadi karyawan swasta dan ini tahunku yang ke-20 di Wisma Hijau, Keren. grupnya Trubus. Teman-teman tahu nggak Wisma Hijau? Tahu, aku pernah ke sana Kapan-kapan ya, harus Kak main. Dinda, Kak kita pernah Supri, Iya, ngobrol ya, boleh kita boleh Kak boleh. Supri ngobrol ya, tahu. Kak Saya Dinda. udah tahu. Yang belum tahu kapan-kapan main. Belum tahu. Siap-siap, boleh boleh, nanti dijadwalkan. Tahun ini tahun ke-20 aku dan awal bergabung di sini itu memang udah di staf pemasaran. Jadi, ya begitu, Kak. Terus sekarang aku lagi coba-coba iseng-iseng nih, lanjut belajar lagi sih. Jadi, lanjut belajar lagi tuh sebenarnya aku terinspirasi loh sama Kak Des loh. Pas waktu kita terakhir ketemu di mana tuh, Kak, di Cilandak kalau nggak salah kan. Kak Oh, Des kan buka pernah puasa cerita ya. tuh, "Iya, aku lagi bikin tesis nih," gitu kan. Heeh. Wah, Kak Ades aja masih ini ya, masa iya sih aku enggak gitu kan. Terus, ya udah deh ya, jadi dari situ, wah ternyata ini grup kok memang membuat kita termotivasi untuk, pengembangan diri ya gitu. Ya akhirnya kebetulan baru dapat kesempatannya baru di tahun ini, ya itu aku masih lanjut, belajar lagi ngelanjutin. Yeay. Baru semester Semangat 1 Kak loh, Kak, Deo. masih Kayaknya di sini jauh. ada yang belajar juga ya. Kak Merlin ya? Siapa ya? Kak Merlin Ya, kalau nggak salah Kak masih. Merlin. Ya, Terus saya. Kali dia Ya. juga sama lanjut. Cung Hebat, Acung, siapa yang masih belajar? Cung hebat, hebat. Acung. Keren. Kak saya Kak tuh saya juga. juga sama tuh, Kak saya tuh. Keren. Oke. Salut, Oke. salut Kak Dewi. Kita nggak boleh berhenti belajar ya, apapun Iya, bentuknya belajar ya kan? betul betul. Nah, sekian dari aku, terima kasih. Oke, makasih. Kakak-kakak yang lain nanti disambung ya, karena ini waktunya udah setengah jalan gitu ya, tapi seru ya. Nanti lagi mungkin bentuknya juga gini ya, selipin di tengah-tengah Setuju Kak itu Supri. ini ya Kak ya, jadi Keren. bisa kenal. Kadang-kadang kalau enggak kan, saya ngomong sendiri nih kayak guru nih. Setuju. Saya senang juga tahu yang lainnya. Saya sharing, saya dapat info juga dari teman-teman ini lebih dekat lagi kan. Awalnya hanya tahu nama sama kerjanya aja. Saya tuh yang penasaran tuh alasan join EHC itu apa sih? Nah itu yang sebenarnya yang gelitik nih, yang saya pengen tahu satu-satu. Nanti sharing ya kakak-kakak di grup ya, di WhatsApp grup aja. Nanti kita lanjut ya alasan join IHC itu apa gitu. Kalau saya kan udah ketahuan, saya tuh tukang bisa nyamperin sendiri kalau lagi penasaran gitu ya, cari Kak Rubennya langsung kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lanjutkan mengenai kebahagiaan ya. Jadi selama ini kita apa sih happiness happiness terus. Jadi saya mau bawa kakak-kakak kenal definisinya ya. Ini mungkin ya supaya tahu arti harafiahnya apa ya, literally-nya ya. Kalau dari dictionary happiness itu ya ini apa the state of being happy ya. Udah, state of being happy. Ya happy itu apa gitu ya. Kadang-kadang cuman ini doang ya artinya ya. Terus saya penasaran jadi saya cari-cari lagi. Ada definisi lainnya gitu ya. Ada ternyata American Psychological Association. Apa sih definisi mengenai happiness itu? Jadi dibilang apa? Saya highlight yang menjadi highlight buat saya a feeling of joy. Jadi ada feeling, ada satisfaction. Terus tadi Kak Desi bilang well-being ya Kak Desi ya.
Jadi well-being ya, karena kita manusia ya, jadi manusia itu Iya. harus happy, harus ya being in the good gitu ya, jadi fulfilling life, dan ada juga the sense of fulfillment or contentment. Ternyata ini ya dalamnya ya. Jadi ini ya asosiasi psikologi di Amerika mendefinisikan happiness seperti ini. Ada satu lagi nih, jadi penasaran lagi. Saya kadang-kadang kalau satu definisi itu saya suka kurang gitu ya buat saya. Saya cari lagi, cari lagi. Nah, ini yang ketiga yang saya dapatkan dari Merriam-Webster. Ada 3 secara harafiah lagi. Secara harafiah lagi itu ada 3. Yang pertama state of well-being. Balik lagi tuh Kak Desi, diulang lagi Kak Desi. Ya, well-being lagi, and contentment, joy juga. Jadi a pleasurable or satisfying experience. Jadi pengalaman-pengalaman yang bikin kita puas itu adalah happiness. Kemudian ya kalau itu di bahasa Indonesianya adalah sukacita ya, bahagia gitu ya. Saya sukacita bergajian. Boleh ya, itu bahagia ya kan. Itu state the state of well-being, konten. Rekening banknya penuh gitu ya, sangat konten banget ya Kak ya akhir bulan ya. Kemudian yang kedua felicity atau happiness. Apa sih? Adem, peaceful gitu ya. Dan happiness itu apa sih? Selaras gitu. Kalau selaras kan kita maunya tenang gitu ya. Apa yang dipikirin, apa yang dirasain, apa yang dialamin tuh selaras gitu. Itu juga yang sering-sering misalkan kalau kakak yang bilang mindfulness ya. Mindfulness kan selaras mengenai pikiran, mengenai state of being calm-nya itu sangat selaras gitu ya. Jadi yang ketiga tuh prosperity. Nah, kalau prosperity itu kalau saya ingat prosperity itu ingat dengan Chinese New Year. Ya, good fortune gitu ya. Ini Bukannya yang McD Kak. apa Kak? Sebuah McD, nama cuan ya Kak ya. McD Makmur, kan kalau sukses, tahun baru sejahtera. burgernya itu prosperity. Iya, prosperity ya, good fortune gitu ya. Jadi kayak saya lihat, oh good fortune ya. Oh bentar lagi mau Imlek kan nih, cocok nih kayaknya ya. Ini makmur, sukses, sejahtera. Jadi ini sangat lebih lengkap ya. Kalau tadi kan Oxford hanya satu aja, state of being happy. Ya udah happy. Tapi happy itu apa gitu? Ini mungkin lebih mewakili lebih banyak lagi arti harafiahnya. Secara harafiah, being happy itu seperti ini. Jadi kalau kita makmur, sukses, kita bahagia gitu ya. Kalau selaras, bahagia. Perasaan adem dan peaceful juga sama bahagia. Dan ternyata happiness ini sudah berusaha di apa ya? Orang-orang zaman dulu ada teolog. Teolog itu pemuka agama ya. Ada filsuf, ada siapa lagi ekonom, dan satu lagi dari psikologis itu juga berusaha mendefinisikan kebahagiaan. Dan yang paling saya amazed itu adalah ya mungkin kalau dari ekonom itu lihatnya dari kesuksesan secara materi gitu ya. Kalau misalkan perusahaannya cuannya gede, profit and loss-nya oke, bagus gitu, laporan keuangannya, that's happy perusahaannya. Betul juga kalau perusahaannya nggak bagus neraca keuangannya juga kan akan agak kesulitan gitu ya membahagiakan karyawan gitu ya. Itu betul juga sih nggak ada salahnya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih meaningful daripada di angka itu. Bukan berarti angka nggak penting gitu, bukan berarti cuan nggak penting, tapi ada hal yang lain yang perlu diseimbangkan untuk menjadi meaning dari happiness itu sendiri. Jadi kita akan berlanjut ke yang berikutnya. Jadi, nah ini ada ya sampai bikin film The Pursuit of Happiness. Jadi apa nih kakak-kakak definisi happiness-nya kakak-kakak? Ini PR ya, direnungkan ya, walaupun kalau misalkan sekarang, iya ya ternyata definisi happiness tuh beda-beda. Nah, kita harus punya nih definisi happiness kita apa. Kalau udah lulus kuliah, kayak Kak Desi nih udah dapat S2, oh happy. Tapi habis gitu udah selesai. Iya. Keren ya Kak ya? Tahun lalu ya Kak ya? Iya. Jadi happy-nya Udah nggak selesai dong. begadang-begadang lagi. Iya kan? Jadi ada lagi kan ya Kak ya yang dicari lagi gitu. Kalau yang belum nih Kak Dewi, oh ya saya pengen nih dapetin ini kayak belajar lagi kayak Kak Desi gitu ya. Ini saya happy nih saya bisa belajar gitu kan. Ada goals-nya. Jadi kalau ada goal sesuatu tuh itu yang membuat saya bisa excitement gitu sangat termotivasi gitu. Salah satu juga happiness. Jadi silakan Kakak-kakak, ini PR kakak-kakak ya di bawah mimpi. Apa definisi suksesnya kakak-kakak? Karena setiap orang punya versinya masing-masing mengenai happiness. Ya, kita lanjut. Nah, apa aja sih yang biasanya kita bikin happy? Saya mau lempar ke floor juga nih. Yang tadi belum sharing, boleh bilang. Ayo, silakan. Apa yang membuat kakak-kakak biasanya happy? Apa aja?
denger lagu happy, bisa joget-joget sendiri happy, boleh juga. Dangdutan kayak Kak Dewi tadi, boleh juga. Silakan Kak, yang belum yang belum sharing tadi. Saya berikan kesempatannya sukarela. Nanti kalau kalau nggak ada yang sukarela, nanti saya tunjuk rela ya. Saya tunjuk harus rela ya Kak. Saya cerita istri aja. Oh iya boleh. Yang bikin istri happy ya, kalau dia lagi marah banget ya, lagi marah banget nih teman-teman, saya langsung tunjukin dari jarak jauh. Udah ditransfer ya. Dia langsung baik banget, ih papa baik banget. Padahal dia nggak lihat cuma yang ditransfer. Cuma tunjukin handphone doang ya Kak Fabian. Benar Kak Supi. Oke. Ada yang mau ditunjuk rela? Ini Kak Age Trianto siapa ya? Boleh Kak? Oh Saya itu tunjuk Mas rela Tri, ya. itu Mas Tri. Ayo Mas, Boleh nih. Mas Tri, Silakan. welcome Mas Tri. Apa yang membuat Oh pada di chat malu-malu nih Kak. segala sesuatu bisa sesuai dan selaras dengan yang kita diinginkan. Oke, jadi happy ya Kak ya. Kak Imam, Kak Iman, Kak Iman ya, ini bukan Imam ya. Ya, Boleh Kak Iman? Di boleh chat di boleh chat. kalau malu. Ada Mas Imam, Mas Tri, Mas Pram. Ya. Oh ada Kak Nofri. Ada Kak Nofri Kak ternyata. Kak Nofri, silakan Kak Nofri. Iya, ada Mas Dwi. Saya baru sorry ya, belum nyapa. Ayo teman-teman di chat. Apa yang bikin happy? Chat. Lagi di jalan. Oh itu yang bikin happy Mas Tri. Lagi di jalan. Wah keren banget. Nonton film yang sedih Kak. Nonton film sedih bikin happy. Kadea nonton film. Hati-hati loh, itu di Korut kemarin dihukum 12 tahun nonton drakor. Nggak boleh ya Kak? 2 orang dihukum. Sian ya. Bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita bebas mau nonton apa. Betul. Ikut happy meeting. Mas saya ikut Zoom happy meeting nambah happy. Mas Dwi. KPI kantor itu maksudnya apa ya Kak? Achieve. Achieve. Wah keren banget ya. Achieve, iya betul. Iya dong ya. Achieve ya. Keren. Jadi ini udah akhir bulan achieve ya Kak ya. KPI kantor ya. Akhir bulan ya, apalagi yang bagian sales nih. Maaf sambil closingan. Aduh, keren sukses closingnya ya, happy closing Mas Dwi, semangat. Iya bener ya. Akhir Betul, bulan tanggal banyak 31 loh closing. Kak hari ini. Keren, pakai koyo semua tuh. Semangat. Oke, semangat kita lanjut ya. Jadi kakak-kakak silakan nih juga direfleksikan apa sih yang sebetulnya membuat saya betul-betul happy gitu ya. Kalau ada yang malu-malu gitu yang bikin saya happy apa gitu ya, silakan. Kalau saya tuh happy kalau lagi bisa joget-joget gitu ya, joget-joget fitness gitu ya, ke gym, itu happy banget gitu ya. Jadi kayak ada pelepasan gitu ya. Itu saya ya. Itu yang bikin saya happy. Saya mau sharing satu lagi, mungkin ada yang pernah tahu ini dari Martin Seligman ya, tadi sudah disebut-sebut sama Kak Ruben mengenai positif psikologi. Jadi kembali lagi yang disebut mengenai happiness itu nggak jauh dari well-being, kondisi di mana kita ada di dalam state of happiness gitu, di dalam state of merasa konten, merasa joy gitu ya. Jadi Martin Seligman ini salah satu founder atau maksudnya yang menggagas mengenai positif psikologi. Sampai sekarang pun beliau adalah salah satu profesor di universitas yang Penn University gitu ya, beberapa universitas yang memang menyelipkan pembelajaran mengenai well-being, mengenai happiness. Jadi ada 5, bahkan sebetulnya ada update yang terbarunya itu ada 7 mengenai PERMA model ini. Bagaimana seseorang bisa mencapai satu kebahagiaan. Ya, kalau PERMA itu sendiri P singkatan dari positive emotion. Di mana saat kita merasakan sesuatu yang joyful tadi, kita bisa merasakan tuh positive emotion-nya. Contohnya apa? Ya, buat orang-orang setiap masing-masing beda-beda. Kembali lagi, apa yang membuat saya bisa merasakan emosi positif itu kalau kadang-kadang saya suka senyum sendiri aja ya, atau misalkan tadi pagi saya tuh nge-gym masuk ke gerbang satpam gitu ya, kan suka ada yang ini. Saya nyapa, saya suka mengingatkan untuk bisa senyum, berterima kasih sama satpamnya aja, itu sudah mendatangkan buat saya happy gitu ya. Oh makasih ya Mas, kan hari ini hujan ya, kan kesian juga ya, mereka harus jaga
gerbang parkir itu padahal hujan gitu ya, dan itu jalanan juga nggak rame juga gitu ya, tapi mereka harus bertugas di tengah hujan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya muncul untuk appreciate pekerjaannya mereka dengan bilang thank you gitu ya, makasih mas pagi gitu, being nice to them gitu. Jadi saya ngerasa itu saya sendiri, bukan dianya yang happy ya, saya yang happy gitu, karena saya sendiri tuh tidak bisa mendatangkan senang buat saya, kesenangan untuk saya bisa memberikan kindness saya ke dia gitu, paling nggak menghibur dan memberikan, ngerasa pekerjaannya dia itu dihargai gitu ya. Ada orang yang mau nyapa dia gitu, daripada saya hanya sekedar lewat. Itu positif emotion yang saya bisa lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi positif emotion itu apa aja, dalam bentuk interest, joy, hope ya, itu juga termasuk di positif emotion ini. Dan positif emotion yang paling gampang kakak bisa praktekin adalah gratitude, bersyukur. Gitu ya. Bersyukur itu sangat-sangat banget mendatangkan positive emotion. Ada juga bisa bikin challenge gratitude, hari ini apa yang saya mau syukur gitu ya. Itu bisa juga tuh setiap pagi kalau misalkan meeting, kadang-kadang boleh tuh kakak kalau misalkan suka meeting ya, sebelum memulai meeting boleh tuh mau ajak timnya untuk hari ini apa yang membuat kalian bersyukur. Ceritakan satu hal. Itu bisa mendatangkan juga semangat. Karena kan kalau meeting rasanya teman-teman suka kayak aduh meeting gitu ya, hari ini saya mau meeting lagi, nih meeting nggak berakhir ya. Setiap jam kayaknya ada meeting terus. Tapi mungkin itu juga bisa ditanyain ke teman-teman. Bersyukur, apa yang kalian bersyukur? Itu bisa diselipin ya. Jadi di dalam kesempatan bekerja, kesibukan bekerja, boleh tanya ke tim. Untuk apa sih yang membuat kalian bisa bersyukur? Bersyukur itu mendatangkan positive emotion. Yang berikutnya dari PERMA itu engagement. Engagement di sini bukan pertunangan ya kakak-kakak, engage. Artinya engage melakukan satu pekerjaan yang membuat kita lupa waktu gitu ya. Atau bisa dibilang being in the moment. Sangat fokus banget. Sangat in the flow gitu. In the flow itu artinya kalau misalkan kakak pernah lihat anak kecil kalau lagi main, terus dipanggil, itu kayak susah banget ya. Bergerak dari mainan, kayak nggak mau tinggalin gitu ya mainan, kayak susah karena apa? Lagi engage dengan mainannya. Nah itu juga kalau kita melakukan sesuatu kegiatan yang bikin kita suka gitu ya, lagi ada orang yang mungkin suka research gitu ya, lupa makan gitu ya, itu big in the flow, itu engage, itu mendatangkan satu kesukaan buat dia ya, itu bagian dari kebahagiaan juga ya. Ada yang bikin tesis seneng juga itu boleh juga ya, ada yang seneng gitu ya, temanya sangat ini kayak Kak Desi pasti waktu pas bikin tesis mengenai happiness at work itu sangat enjoy kayaknya saya melihat ya. Bikin surveinya, karena apa? Topik itu menarik buat Kak Desi, sehingga itu Kak Desi saya rasa bisa engage gitu ya. Anak-anak panggil, "Mak, mau makan apa?" juga lupa kali ya, Kak, ya. Oh tahu. Lupa Bisa kalau tahu punya dong, Kak. anak. Jadi Lupa itu kalau punya anak, contoh-contohnya ya, Kak. kalau kita bisa engage dengan sesuatu yang kita sukai, itu mendatangkan kebahagiaan buat kita, itu part dari PERMA modelnya Martin Seligman. R, berikutnya adalah R, relationship. Kita tuh human, social human ya, jadi ya makhluk sosial di mana ya kayak gini ya, kita kumpul satu sama lain, kenal, kadang ketawa-ketawa. Ini bagian dari membangun hubungan itu juga mendatangkan sebuah kebahagiaan. Nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita punya relationship yang sebetulnya yang lebih dalam tuh meaningful relationship, maksudnya lebih dalam gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pertemanan, persahabatan yang sangat bisa saling menguatkan, itu juga satu hal yang lebih bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang M itu meaning lebih kepada purpose. Jadi kalau udah level lebih lanjut lagi, kita pengen bahagia. Kadang-kadang bahagianya bukan buat kita sendiri saja, tapi bisa berpikir lebih di luar dari diri kita sendiri. Ada purpose di situ, itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Buat sebagian orang yang altruism ya, yang aktivis, yang hal-hal yang kayaknya udah nggak pikirin diri sendiri deh. Ya, dia lebih suka itu membagi dia atau melakukan CSR atau apapun, itu ada meaning di situ, ada purpose, itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan yang terakhir itu achievement. Achievement, kalau kita udah achieve sesuatu, achieve KPI ya Kak, tadi tuh akhir bulan closing-annya, nah itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Ini 5 hal yang Martin Seligman sebutkan bisa menjadi hal-hal yang kita bisa cari dalam kebahagiaan. Dan sebetulnya ada tambahan.
ya. Yang terbaru adalah ada 2 nih, ada O dan V. Ternyata O tuh optimis. Optimis kenapa menjadi sumber kebahagiaan? Ternyata optimis itu bagian dari resiliency. Bisa bounce back dari keadaan yang nggak enak, ya, tantangan yang kelihatannya kurang sesuai yang diharapkan, tapi pada saat kita bisa optimis, itu bisa mendatangkan satu hope. Itu juga sebetulnya state of being ini juga happy juga gitu ya. Dan yang terakhir itu V-nya vitality. Vitality di mana physical activity, nutrition sama sleep itu ternyata berpengaruh ya. Kalau sekarang saat-saat kemarin di COVID itu kan saat-saat COVID banyak orang yang depresi, nggak bisa tidur, susah tidur. Ternyata kondisi fisik seseorang yang kurang sehat itu juga berpengaruh untuk dia mengalami hal yang kurang baik gitu ya. Kalau dalam keadaan sehat, dia akan lebih optimis, akan lebih pengen banyak melakukan banyak hal. Jadi ketika seseorang itu bisa mendapatkan hal-hal ini ya, salah satunya atau kalau bisa semuanya dapat, itu kan lebih bagus lagi. Kebahagiaan itu bisa membuat seseorang itu bisa achieve more, bisa berbuat lebih banyak lagi. Gitu ya kakak. Jadi ini adalah bagian dari kebahagiaan yang di-sharingkan oleh Martin Seligman. Saya ada beberapa yang mau saya skip ya. Nah, nanti mungkin ini ya sedikit tempelannya ya. Kakak-kakak ada pernah ini dengar hedonic sama eudaimonic well-being ya? Saya akan sebentar aja sharingkan mengenai hedonic itu apa. Hedonic itu kalau pemikiran saya dulu kayak orang kalau belanja tas mahal gitu ya. Hedon banget gitu ya. Itu sering banget asosiasi saya ke situ. Ternyata pada saat saya baca lagi literaturnya gitu ya, hedonic itu asalnya ya dari itu, dari pleasure, hal-hal yang menyenangkan gitu. Dan nggak salah sebetulnya kita menikmati hal-hal yang membuat kita ada pleasure di sini. Ini sifatnya sih sementara. Jadi apa bedanya dengan eudaimonik? Eudaimonik itu hal-hal yang tadi Martin Seligman bilang, di dalam perma itu tadi ada human flourishing-nya dan artinya itu good spirit. Arti di dalam kata asalnya. Kemudian apa bedanya? Ini karena happy moment, sementara kalau eudaimonik itu fulfilling life. Saya akan go through cepat aja. Di sini kalau di hedonic ini maximize pleasure, sifatnya ya pokoknya saya senang-senang aja deh gitu ya. Bukannya nggak boleh, boleh sekali lagi ya. Nah, tapi perbedaannya kalau di eudaimonik itu self-fulfilling, sangat bikin puas gitu ya. Kalau misalkan tadi Kak Dewi, aku mau belajar lagi. Nanti kalau misalkan aku lulus tuh aku bisa ngebayangin, aku bisa puas rasanya, aku bisa kuliah lagi, belajar lagi gitu. Itu beda gitu ya, sangat beda. Kemudian memprioritaskan hal-hal yang dinikmatin sekarang, experience yang enjoyment. Kemudian kalau di eudaimonik itu virtue living oriented. Jadi orientasinya ya hal-hal yang sesuai dengan karakter yang virtue itu karakter-karakter yang baik gitu ya. Kemudian di hedonic itu short term gratification, sementara kalau eudaimonik itu long term. Dan kalau hedonic itu intrinsic, outcome based, hal-hal yang sifatnya di luar, sementara kalau eudaimonik ini adalah intrinsic. Jadi berdasarkan prosesnya. Nah, sebetulnya kalau saya ngeliat sini, saya boleh nggak sih kalau saya mau nonton, ya dengerin lagu, itu kan sebenarnya kepuasannya sebentar ya, saat nonton senang, habis itu lupa. Boleh-boleh aja gitu ya. Bukan berarti yang hedonic ini nggak boleh sama sekali. Mungkin kita kadang-kadang karena sering ngedengar ih hedon banget gitu. Jadi seolah istilah hedon itu sendiri adalah negatif. Ternyata enggak loh. Cuman bedanya adalah ini temporary loh gitu loh. Jadi hanya puasnya sebentar loh. Enggak long lasting. Jadi tinggal kakak pilih, bukan nggak boleh. Boleh dong saya have fun mau dengerin lagu. Misalkan saya suka terakhiran jadi suka BTS misalkan ya, jadi kayak enakan lagi gitu ya. Boleh dong gitu ya. Masa siapa yang melarang? Itu mendatangkan satu kesenangan. Bukan yang nggak boleh, tapi itu hal-hal sifatnya yang sementara saja. Nah, instead of hedonic aja, nah alangkah baiknya kalau kita juga mencari hal-hal yang sifatnya lebih long lasting, lebih memenuhi kesenangan yang sifatnya lebih di dalam nih. Jadi saya akan ajak teman-teman kakak-kakak di sini untuk lebih kepada melihat
kebiasaan-kebiasaan happiness yang akan membawa kita tuh lebih ke dalam gitu loh. Jadi ini sifatnya apa ya, internal ya. Apa sih kalau saya bilang itu kerjanya kerja dari dalam gitu ya, yang orang mungkin nggak ngelihat, orang nggak perhatiin, tapi kita bisa merasakannya dari dalam. Itu yang lebih sifatnya, kalau saya lebih menetap gitu ya. Nggak perlu orang tahu, tapi saya bisa merasakan. Kurang lebih itu ya. Nah, saya akan langsung ke yang sini. Tadi dibilang happiness, definisinya sudah ada, apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa mencari happiness itu seperti contohnya apa aja, apa yang lebih sifatnya long lasting. Nah, habitnya sendiri. Nah, habit, apa sih habit? Kalau kakak bilang habit, itu saya paling senang sekali itu mengasosiasikan dengan olahraga, ngebentuk badan gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita mau ngebentuk otot, itu kan ada satu kebiasaan ya, harus dilakukan berulang-ulang. Nggak bisa satu kali latihan, ototnya jadi. Jadi ketika membentuk happiness ini, ada satu yang kita harus kerjakan diulang-ulang. Bagaimana untuk membuat habit itu menjadi nempel, menjadi otomatis. Dan terutama untuk yang namanya happiness habit ini. Karena kan kita mau happy terus dong. Yang kita, apalagi kakak-kakak di sini komit, saya rasa saya aja hampir lebih dari 2 tahun ikut di IHC ini, kan maunya punya komunitas yang happy dan itu menjadi satu, apa ya, bagian dari happiness itu menjadi satu bagian dari hidup kita gitu ya. Ada satu buku yang menulis mengenai gimana supaya kita bisa membentuk habit, yaitu dari The Power of Habit by Charles Duhigg. Yang pertama, habit itu dibentuk ketika ada clue, ada trigger yang membuat otak kita tuh mau melakukan sesuatu, ada call to action. Buat saya, untuk kebiasaan saya menjadi sehat, sudah lebih dari 2 tahun saya nggak olahraga, mager gitu ya, karena pandemi, ya ada olahraganya goes, tapi sekarang udah nggak lagi gitu ya. Buat saya tuh ngerasa, aduh kok badannya nggak enak ya, sering sakit gitu ya, jadi ngerasa nggak maksimal. Jadi ada triggernya, ada cue, ada tandanya, saya harus memulai sesuatu. Ya. Nah, sesuatu harus bikin rutin. Ya. Rutinnya harus dibuat, dan ada action, ada behavior yang membuat habitnya itu terjadi. Good or bad ya. Ini kalau habit itu bisa habit yang baik atau habit yang buruk, kita bisa buat. Nah, saya kan mau ajaknya teman-teman di sini untuk mempunyai habit yang happy ya. Jadi rutinnya harus dibentuk. Ada satu kebiasaan yang terus-menerus menjadi satu daily basis lah ya. Dan yang ketiga, ada rewardnya. Apa sih rewardnya untuk menjadi happy? Ya itu perasaan kita sendiri. Yang orang mungkin nggak lihat, tapi kita bisa rasakan. Dan kita bisa, apa ya, di dalam kan perasainnya gitu ya. Orang lain nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Rewardnya kalau saya udah olahraga rutin, apa? Saya ngerasa badan saya lebih sehat, saya nggak gampang capek gitu ya. Saya mempunyai stamina yang lebih baik gitu. Itu contohnya kalau saya dalam berolahraga. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu itu menjadi stick, habit itu menjadi satu rutinitas yang menjadi satu otomatis, ya demikian juga dengan happiness. Harus mengingatkan diri sendiri bahwa kita harus memulai ini menjadi satu habit. Gimana? Apa saja yang mau kita buat dalam membuat happiness habit ini menjadi stick ya. Jadi ya harus dimulai. Bagaimana mulainya? Jadi ya itu, kakak kita nggak bisa membuat sesuatu hidup kita menjadi berubah ketika kita tidak merubahnya itu dalam keseharian kita. Karena rutin itu ada di dalam daily kita, daily rutin kita. Nah, ketika saya bilang happiness ini, saya pengen sharingnya sesuatu hal yang sifatnya mindset sih Kak, gitu ya. Bukan aktivitas. Saya rasa kalau aktivitas kakak-kakak udah tahu ya. Aktivitas apa sih yang bikin happy? Oh, saya demen Kak Dewi misalnya dangdutan di kantor ya, itu bikin happy gitu. Apalagi kalau buat saya pergi nge-gym gitu ya, gerak-gerak keringetan, udah happy gitu ya, itu aktivitas ya. Tapi yang saya pengen share itu lebih ke mindset nih saat ini Kakak-kakak. Karena kadang-kadang mainannya di pikiran kita ya, kadang-kadang ada hal tertentu yang menghalangi kita tuh nggak bisa happy karena pikiran kita sendiri yang membuat kita nggak bisa happy gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman di sini lebih kepada mindset-nya. Gimana sih supaya
kita tuh punya mindset untuk happy dan create habit itu. Tadi sih bilang apa? Happy kalau bisa berbagi tanpa pamrih, lihat mereka senyum. Ya Kak ya, ngelihat gitu aja kita bisa rasain, terus kita bisa ini ya, dalam hati kita ngerasa bisa ada puas gitu ya melihat orang tersenyum. Nah ini mindset Kak, mindset untuk happy ya, kebiasaan-kebiasaan beberapa dalam bentuk ini. Jadi, nah ini happiness habitnya saya. Your past does not dictate your future. Today is a fresh start. Find joy in a clean state every day. Buat saya, kadang-kadang sering ya muncul nyesel. Nah, kadang-kadang suka saya bikin kayak penyesalan-penyesalan itu bikin saya kayak tidak membuat saya kayak, aduh, kalau tahu dari dulu ini bisa berhasil, kenapa nggak dari dulu saya lakukan ya? Kalau saya lakukan, saya udah berhasil gitu ya. Kenapa ya saya nggak mulai dari intermittent fasting dari tahun lalu gitu? Teman-teman udah mulai itu kan, sekarang lagi banyak tuh yang IF gitu ya. Kalau udah IF dari tahun lalu kayaknya sekarang udah lebih seger nih badan gitu, rasanya gitu ya. Nah, kadang-kadang kan suka bilang kalau dulu gitu, nyesel gitu. Nah, kadang-kadang ya udahlah gitu ya. Suka bilang ya udahlah kita mulai hari ini aja. Today is a fresh start gitu. Saya suka ingetin gitu pagi-pagi. Hari ini hari yang baru gitu. Oke, saya mau bersukacita dengan hari ini. Lupakan yang lama. Oke, hari ini kalau gitu saya kalau mau ngatur, oke, saya mau mulai jam berapa? Langsung mulai gitu ya dengan apa yang saya pengen lakukan. Nggak usah nyesal-nyesal yang lama. Kadang-kadang kita secara nggak sadar sering tuh ada penyesalan yang membuat kita tuh menghalangi untuk kita bahagia. Ini salah satu mindset yang saya mau mulai, happiness habit saya. Jadi kalau di PERMA ini masuknya apa ya? Optimis. Saya kasih label nih optimis ya di PERMA ya. Kemudian ya ini juga permission granted. Apa tuh? Yaitu tadi your thought, pemikiran-pemikiran kita sendiri juga yang kadang-kadang suka menghalangi. Jadi saya pengen memberikan diri saya untuk happy. Izinkan diri saya untuk happy ya. Jangan ada penyesalan kayak tadi. Ini dalam PERMA tadi masuknya di optimism ya, optimis gitu ya. Yang berikutnya senyum. Saya mau mulai habit ini tersenyum, jadi smile and laugh more karena ini menular. Kalau saya lihat senyum sama tadi satpam yang lagi tunggu gerbang gitu, ikut senyum, seneng, ada yang hargai gitu ya, dia udah jagain gerbang itu walaupun sepi dan hujan, dia seneng, saya juga ngerasa ada satu ini ya. Dan itu bukan hanya membuat saya feel better, tapi bisa spread smile dan itu ke sekeliling kita. Masuknya di apa ini? Kalau saya ngelihatnya ini positive emotion. Nah, yang keempat, ya celebrate the win. Kadang-kadang saya sering itu ngerasa hari ini, aduh saya hari ini udah ngerjain apa aja sih gitu ya. Sering itu ya harusnya celebrate the win, appreciate the little thing, acknowledge the value and meaning of something. Kadang-kadang saya suka melihat hari ini tuh suka ngapain aja ya hari ini ya. Saya kayaknya ada banyak tugas yang saya belum selesaikan. Padahal saya lupa. Saya tuh sudah melakukan ada achievement kecil loh. Ada hal-hal yang saya sudah selesaikan hari ini yang kecil-kecil, tapi saya suka lupa. Saya ngerasa kayak kurang gitu ya. Mungkin dulu karena kebiasaan kerja di kantor yang harus ini kurang, masih kurang gitu. Kadang-kadang nggak bersyukur dengan apa yang sudah saya achieve hari ini. Nah, kadang-kadang untuk mengingatkan saya sudah menyelesaikan sesuatu, ya saya harus tulis tuh hari ini saya udah ngapain aja. Ini sudah selesai, saya sudah doing ini hari ini, checklist, oke, I'm grateful for this. Apalagi gitu, ternyata banyak juga. Kecil-kecil dan saya harus hargai itu kepada diri saya sendiri, saya harus berterima kasih dan bersyukur balik lagi. Inilah habit yang saya mau buat ya, dari sisi mindset. Kalau dari PERMA tadi masuknya kemana achievement. Saya ngerasa ini harus achieve. Saya sudah achieve gitu ya, bukan harus achieve. Saya sudah achieve ternyata. Bukan merasa kurang. Merasa kurang itu yang bikin kayak jadi menahan kebahagiaan buat diri sendiri. Ini yang saya mulai, ada juga yang saya mau stop. Jadi habit yang saya mau stop tahun ini adalah stop setting unrealistic expectation. Ini
biasanya ke anak saya. Saya pengen anak saya melakukan sesuatu gitu ya. Contohnya, saya pengen anak saya tuh nggak mager. Kan saya sekarang lagi seneng nih, mulai lagi olahraga. Jadi orang di gymnya tuh suka bilang, Bu, ajakin aja anaknya, boleh dikasih trial gratis. Saya pengen anak saya tuh ikut, supaya apa? Paling nggak dia lebih gerak gitu ya. Karena gerak itu kan mendatangkan kebahagiaan juga buat dia. Jangan mager kelamaan di depan komputer. Udah belajar, udah bikin tugas gitu ya. Kurang geraknya anak-anak sekarang ya. Jadi, tapi kadang-kadang kalau saya pikir lagi, ada hal-hal yang di luar kontrol saya. Dan saya nggak bisa tuh kalau saya bilang saya harus gitu ya. Nah, itu harus saya berusaha melepaskan. Ya sudahlah, kalau itu unrealistic buat keadaan dia gitu ya, saya nggak boleh maksa. Ini yang harus saya stop nih, supaya nggak mengganggu kebahagiaan saya. Yang kedua, nah ini, saya tuh punya monster kadang-kadang. Stop avoiding hard stuff. Balik lagi sama anak saya juga. Kadang-kadang kalau saya mau berbicara sesuatu yang kayak ini bakalan anak saya tuh nggak suka kalau ngomong sesuatu yang ini, kadang-kadang ya harus juga ngomong gitu ya. Nggak boleh nahan ngomong, malahan ujungnya nggak baik gitu, ujungnya nggak enak juga gitu ya. Mendingan saya ngomong aja, saya jadi nggak boleh menahan. Atau sama karyawan misalkan ya, ada hal, aduh ini orang udah nggak perform, susah ya ngomong hard talk gitu ya, ngomong hal-hal yang kayak berat gitu ya, untuk membuat dia tuh sadar untuk bisa ningkatin performance-nya dia. Nah ini kadang-kadang nggak bisa dihindari, harus mulai, nggak boleh menghindar, harus juga dilakukan supaya plong. Setelah dilakukan ternyata bisa plong dan itu nggak ada ganjalan lagi. Habit yang mau saya stop lagi berikutnya. Nah ini, stop believing the lies the world tells you. Saya kan ini udah mulai ini ya Kak, going gray gitu ya. Going gray. Ini sudah bertahun-tahun, ada gray dikit-dikit, itu saya suka chat gitu ya. Kayaknya orang tuh, aduh, kalau gray itu nggak enak ya, nggak elok gitu. Jadi saya ngelihat orang-orang lain tuh chat, ikutan aja. Ternyata kalau saya ngeliat capek juga ya, saban bulan harus chat gitu ya. Saya going gray aja deh gitu loh. Nggak peduli orang mau bilang apa. Ternyata ketika saya udah going gray, saya ketemu banyak orang lain di sana juga yang going gray juga. Jadi saya nggak peduli tuh sama teman-teman saya suka bilang, Pi jelek, ayo dicat lagi gitu. Jadi saya nggak peduli ya. Kalau itu tidak menjadi standar happiness saya nggak percaya tuh dengan yang dibilang dengan harus hitam gitu ya, harus dicat terus supaya kamu lebih menarik gitu, nggak apa-apa. Saya punya belief yang lain sekarang ini gitu ya, nggak apa-apa going gray gitu ya. Atau stop believing kamu emang bisa gue 100 kilometer gitu kan, 200 kilometer gitu di saat sekarang. Emang staminanya masih oke. Kadang-kadang orang mempertanyakan begitu. Kalau kita ngerasa itu bisa, ya jangan percaya dengan apa yang orang lain katakan. Kalau kita ngerasa itu punya pendapat yang berbeda, yang kita punya belief sendiri gitu ya. Dan jangan terganggu dengan itu gitu ya. Nah ini satu lagi, comparing. Ternyata kata Theodore Roosevelt ya, comparison is the thief of joy. Sering kalau kita membandingkan itu mencuri kebahagiaan kita. Yang paling gampang apa? Scrolling media sosial. Itu paling sering ya. Kalau saya ngelihat teman saya yang sampai sekarang tuh single ya, dia tuh sering banget pergi-pergi jalan-jalan gitu ya. Nanti dia postingnya lagi di mana gitu ya. Ya, saya ke Jepang aja udah 4 tahun yang lalu, saya belum pergi lagi tuh gitu ya. Anak saya 3 kalau mau pergi tuh mesti liburnya, perhatiin liburnya, belum kalau perginya pas lagi high season itu kan tiketnya mahal, saya beli tiket 5 gitu ya. Dia mah enak sendiri, mau beli tiket sendiri aja, kapan aja juga nggak peduli high season, dia tinggal bisa pergi gitu ya. Jadi secara nggak sadar itu ada enak banget ya, gue mau pergi aja susah nih gitu, ada gitu-gitu. Oke, sekarang instead of comparing, apa sih yang saya sudah bisa bersyukur? Kondisinya beda, nggak bisa disamain. Dia single, saya paham dengan 3 anak gitu ya. So jangan di-compare. Jadi kalau bisa ya sudah, enjoy aja dengan apa yang kita ada dan balik lagi ke bersyukur gitu ya. Kita tidak bisa compare.
Stop comparing. Jadi apa triknya? Saya limit untuk scrolling media sosial. Itu triknya. Harus ada strateginya ya untuk bisa stop comparing ini. Nah, ini lagi yang berikutnya, stop untuk judging. Kadang-kadang kita judging, dia kok begitu, gitu ya. Ini begini, gitu. Instead of judging, sekarang saya mengganti tuh menjadi curiosity, gitu ya. Judging, dia kan bisa begitu karena ada ini, gitu ya. Jadi agak-agak nyinyir gitu ya, kalau judging itu ya. Itu sebenarnya kalau judging, itu bukan berbicara mengenai orang yang kita judge. Itu lebih pada merefleksikan kita sendiri sebenarnya. Kondisi kita yang di dalam itu yang kayaknya nggak bagus ya ngomongin orang ya gitu loh, judging sama orang gitu ya. Instead of judging seperti itu, saya exchange judging itu dengan curiosity. Apa sih yang membuat dia bisa sukses gitu ya? Apa ya gitu loh. Hal positif apa sih yang dia lakukan untuk dia bisa sukses gitu ya? Saya mau kayak dia gitu ya. Bukan nyinyirnya, tapi lebih kepada apa yang membuat dia bisa lebih bagus supaya saya juga bisa belajar dari situ. Gitu ya. Itu hal-hal yang mau saya stop, ada yang saya mau mulai, dan ada yang mau saya stop. Dan kebanyakan ini sifatnya apa yang dipikirkan, lebih ke mindset. Jadi, ini yang terakhir masih ada lagi, stop complaining. Stop complaining. Jadi, lebih banyak gratitude-nya dan excitement about life. Ya, secara nggak sadar kalau mama kan sering tuh ya, aduh anak-anak kapan nih belajarnya gitu ya, kapan bikin PR-nya. Nah ini saya akan stop komplain, menahan mulut untuk tidak komplain dengan tugas-tugas anak-anak. Nah ini saya mau sharing ini salah satu juga Kak Ruben, ternyata Kak Ruben dan teman-teman yang lain ya, untuk kebahagiaan itu dari zaman dulu, sejak Kaisar Romawi dulu, sudah tuh para filsuf itu merumuskan apa sih definisi kebahagiaan dan mencari hal-hal yang sehubungan dengan kebahagiaan ini. Dan ini ada Marcus Aurelius, seorang Roman emperor ya, zaman dulu banget, dan seorang Stoic philosopher. Jadi di dalam salah satu bukunya yang terkenal yaitu The Meditation, dia sebutkan bahwa happiness in your life depend upon the quality of your thought. Jadi berdasarkan dari kualitas kita berpikir. Karena cara berpikir tadi itu yang kadang-kadang menghalangi kita untuk bahagia. Selain dari aktivitas-aktivitas kita ya, pikiran-pikiran kita itu yang kadang-kadang menghalangi kita untuk bahagia. Itu saya mau tutup di sini. Jadi sampai sini sharing saya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Kasih plus dulu dong, teman-teman. Luar biasa nih, daging semua nih, Kak Supi. Thank you banget. Waduh, sayang banget ya. Terima kasih. Waktu Nanti juga saya yang copy terbatas ya. share untuk yang hadir ya, khusus yang hadir ya. Iya dong, keren banget. Ayo, yang mau nanya-nanya silakan. Kalau kurang nanti kita bikin sesi kedua nih, Kak Supi. Iya, saya tuh ngerasa masih Dulu banyak pernah saya tuh. pengen ngebahas yang itu Kak, yang stoik ya. Kan sekarang lagi tujuan ke situ arahnya. Betul, dulu ada pernah tuh Mas Orang, dia juga kayaknya kurang dalam, terus kita bikin sesi kedua. Setuju ya teman-teman ya? Oke, siapa yang mau nanya? Silakan. Sebelum kita masuk ke kuis. Pada Wah, setuju. ini jam 8 lebih ya. Nggak apa-apa ya kakak Nggak mundur. apa-apa, kalau saya sih happy banget. Kak Desi ini ya, kursus piano jam 9, enggak? Balet kan? Oh balet ya, lupa ya, kelari Balet nggak Rabu balet ya. lulus-lulus. Oh iya, Iya. benar-benar, nggak lulus ya. Ada yang mau nanya, boleh ketik di fitur chat juga. Tadi keren banget ya penutupnya ya, ada habit yang perlu kita mulai latih, kayak orang fitness ya, dan habit yang harus kita stop teman-teman. Menurut saya sederhana ya, bagus-bagus ya, kayak misalkan jangan compare ya, belajar juga nggak memaksain kehendak ke anak ya. Saya pikir itu bagus ya, bisa kita coba malam ini, pelan-pelan, yang penting ada niat dulu teman-teman ya. Nanti kerasa kok dampaknya, dahsyat banget. Terus soal senyuman Kak Supi ke Satpam ada cerita bagus tuh. Jadi ada karyawan kayak Kak Supi juga lah, kerja di kantor dia purchasing ya teman-teman ya. Setiap pulang tuh pasti dia sapa dan senyum ke satpamnya. Berangkat pagi juga ketemu, dia senyum, dia salam gitu ya. Kayak Mas Tri bilang tadi 3S ya. Nah satu saat itu dia bagian purchasing tuh, dia lagi ngecek lemari pendingin di kantornya.
nggak sengaja tuh ketutup. Dia lagi ke dalam, ketutup pintunya. Jadi kebayang nggak itu lemari pendingin gitu ya. Dan setiap orang di kantor itu nggak ada yang tahu kalau dia kejebak di dalam. Dia mulai kedinginan gitu ya. Nah akhirnya kantor udah pulang semua. Tahu teman-temannya nyelamatin siapa si security-nya loh. Ya, dia bingung kan, loh. Oh, setelah diselamatin dia nanya, "Oh, kamu bisa tahu saya kejebak di dalam?" Terus si satpam bilang kayak gini, "Iya, soalnya saya biasa tiap sore itu pasti lihat senyuman ibu." Dia bilang gitu, teman-teman ya. Dan sore ini saya kok penasaran ya, belum ketemu ibu dan belum ketemu senyuman itu. Makanya saya coba cek ruangan demi ruangan ya. Keren banget ya. Jadi saya ingat ceritanya Kak Supi, luar biasa nih. Keren. Ayo teman-teman, ada yang mau berbagi yang relevansinya dengan materi Kasupi yang menurut saya sederhana tapi powerful banget ya, inspiratif banget. Ada? Silakan. Nggak ada? Oke, dari Kasupi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, mungkin kan terakhiran itu saya banyak di coaching ya Kak ya. Jadi saya senang banget loh kalau di coaching tuh biasanya one on one akan lebih dalam nih, ngedalam Setuju lagi banget, ya. setuju Jadi banget. mungkin sih ada yang malu-malu gitu ya. Nah, kalau mungkin di sesi coaching itu lebih kepada pendalaman apa sih goal happiness saya tahun ini, apa sih yang saya pengen kerjakan, Betul. achieve well-being saya gitu ya. Ya mungkin bisa balik lagi ke poin-poin tadi yang saya sharing ya, ada perma, ada apa sih yang Keren. mindset saya yang sekarang saya harus rubah di tahun 2024. Mumpung awal tahun ya, Kak. Setuju banget. Nah, ini saya mau berikan kesempatan 2 slot untuk 2 orang, masing-masing 1 jam untuk sesi coaching. Wow. Jadi, tapi yang nominasiin Kak Ruben gitu ya. Oke, Saya keren, keren. dilarang memilih gitu ya. Oke, keren, keren, Nanti ada keren. favoritism gitu ya. Mantap, mantap, Silakan Kak mantap. Ruben yang pilih untuk 2 orang yang beruntung. Nanti saya share linknya, atau kakak-kakak kan juga bisa ini, bisa apa, bisa scan. Tapi yang mesti dipilih dulu gitu. Nanti Keren. pada saat share itu kakak-kakak pada saat scan itu akan muncul jadwal saya. Jadi cocokin jadwalnya kakak dengan jadwal saya. Nanti silakan ngisi, nanti isi apa namanya emailnya, Zoom linknya nanti otomatis kekirim gitu. Jadi kita akan berzoom ria ya coachingnya. Keren. Oke. Seperti biasa, mungkin untuk nentuinnya supaya saya juga nanti nggak subjektif ya, like and dislike teman-teman, saya bukain kuis aja ya. Ada 2 Oke. pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan, otomatis pemenang pertama nggak ikut lagi kuis kedua ya. Siap-siap semua di fitur chat, termasuk Kades juga boleh ikut sekali ini ya. Hore. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama, siap-siap? Bentar, saya share dulu. Udah muncul ya? Oke. Nanti ini ya, yang dari Kak Supi nanti di-share juga. Pertanyaan pertama, cepet-cepetan hurufnya aja, nggak usah lengkap hurufnya aja ya. Ini dia. Tahun awal Kak Supi berkarir, A96, B97, C98, D99. Oh, siapa dia? Wih, beragam jawabannya. Siapa yang benar, Kak Supi? Yang Wow. duluan pilih itu Kak Dea ya. Ya, benar dan duluan ya. Benar dan duluan. Benar dan duluan. Jawabannya A ya, 96 ya, Kak Supi ya? Iya, 96. Kak Itu Dea, Kak kongret Kak Dea. Yeay. Woohoo. Kak Dea nggak boleh ikut ya, yang kedua ya. Udah nggak boleh ikut ya. Oke. Oke, Kak Dea nggak boleh ikut yang kedua. Oke, pertanyaan kedua ya, cuma 2 orang nih. Ayo, jangan kalah cepat Kak Dewi, Kak Desi. Mas Ical kayaknya udah gabung ya? Oke, siap ya? Pertanyaan kedua, wah ini kayaknya rada berat nih kedua, karena kompetisinya semakin alot. Jumlah teh lalat di wajah Kak Supi. Kalau Mas saya kemarin jumlah duit di dompet Mas saya. Kalau sekarang jumlah teh lalat, semua pada ngeliat tuh, di spotlight lagi ya Kak Supi ya. Nah kita nggak tahu jawabannya, terserah Kak Supi kalau ini ya. Mengaca dulu boleh. Di mana ya ini ya? Kalau saya antara A dan D loh. Di wajah tai lalatnya ada berapa teman-teman? Ayo. Belum Kak Supi belum jawab, masih ada kesempatan teman-teman. Mau diralat boleh. Oke.
Yang betul Mas tuh yang Mas nggak Tri ada sampai ya. detail banget Mas Tri ya, bukan hurufnya tapi jumlahnya ya. Kak Dewi, Ya Kak, bagus. congratulations to the goose. Siapa yang pertama? The goose. They Hai. Oh, Akhirnya dapat dan yang hadiah juga. kuncennya pertama ya. BSD pemenangnya ya. Luar Iya. biasa. The Goose ya, The Goose Makasih Kak Maniac. Dewi. Keren banget. Oke, selamat buat teman-teman ya. Berarti selanjutnya gimana Kak Supi tadi? Info ke Kak Supi atau Ini Kak Desi dan Kak Dea? Kak Dea ya. Silakan ya. Nanti saya kirim Japri aja untuk ininya ya, untuk slotnya ya. Ini cocokin Iya. jadwalnya Kak. Iya. Boleh Kak. Oke. Kan kalau Kak Supi kan 2 slot gratis buat 2 orang ya. Lebih ke apa? Orang-orang yang mau konseling ya, ke psikolog. Kalau Mas Ical 2 slot untuk ke psikopat. Mas Ical nyediain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat pembicara kita. Keren banget. Kak Supi jadi nggak keberatan ya kalau ada sesi kedua ya? Nggak apa-apa. Mau. Nanti saya siapin ya. Saya penasaran juga Kak, karena saya tuh suka kalau nyiapin bahan itu suka yang sesuatu yang fresh Kak gitu. Itu Iya. bagian dari in the flow-nya saya menyiapkan bahan baru. Benar. Dan sebenarnya Kak Yota pernah ngusulin sih kalau bisa happy meeting-nya juga sekali-kali onsite ya. Mungkin bisa lebih seru nanya-nanyanya, ngobrolnya. Saya pikir bagus juga. Mungkin nanti yang sesi kedua kita pikirkan ya. Di mana ya? BSD, tepatnya Kak Yota. Di BSD. Ya, Nitya Mas Said. BSD. Bintaro ya? Oh, Bintaro boleh di tengah. Bintaro. Kopi. Roti panas ya. Wah. Oke, jauh banget kata Kak Dea di BSD. Ya udah, tempat nanti kita usulkan. Kak Dea daerah mana Kak Dea? Nanti kita cari yang tengah ya. Oke. Baik, teman-teman. Oh, Jaksel, anak Jaksel, which is ya ternyata. Oke. Itu. Kita foto bareng bentar ya. Foto bareng oke ya? Oke. Kalau bisa di-on-kan, di-on-kan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa ya. Oke. Mas saya mana nih? Mas saya tadi on. Mas Ical masih ada? Kanofri, halo Kanofri. Mas Pram, Mas Tri, Mas Imam. Thank you banget, Kak Dea. Oke. 1, 2, 3. Katakan keju. Keju. Oke. Kirim dulu ya. Oke. Kak Supi, thank you sekali lagi, luar biasa. Sama-sama, Kak Ruben. Berkat lewat profesinya, pelayanannya, salam buat keluarga, sehat selalu buat Kak Supi juga ya. Amin. Thank you teman-teman ya. Semuanya. Thank you Kak Supi. Antusiasnya terus. Thank you banget buat kehadiran malam ini. Sehat selalu, salam buat keluarga. Sampai ketemu, mungkin kita nanti offline dulu ya. Oke. Siap. Mohon pamit. Dah. Terima kasih. Thank you semuanya, Kak Supi, Kak Ruben semuanya. Thank you Mas. Sehat selalu Mas. Izin live. Izin live.